Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan berita terkait daftar gaji P3K paruh waktu tahun 2025. Informasi ini penting untuk rekan-rekan simak, oleh karena memang rencana kebijakan para tenaga honorer ini, khususnya honorer yang berstatus R2 dan R3, bakal diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan perkembangan terkini informasi pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa honorer yang telah terdata di database BKN, pemerintah telah menyiapkan mereka untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada tahun 2025 ini menjadi perhatian, oleh karena memang daftar gaji atau jumlah gajinya itu sangat berbeda dengan gaji P3K penuh waktu. Jika gaji P3K penuh waktu itu diatur secara nasional terkait dengan jumlahnya, namun untuk P3K paruh waktu kini menjadi perhatian. Atas dasar jumlah gaji yang tidak jelas ini, maka beberapa gelombang demonstrasi itu akhir-akhir ini terlihat yang dilakukan oleh para tenaga honorer, khususnya honorer yang telah terdata di database BKN. Nah, rekan-rekan sekalian, P3K paruh waktu itu adalah aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan menerima upah sesuai dengan anggaran yang tersedia di instansi pemerintah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2025 yang lalu. Di situ disebutkan bahwa pengadaan P3K paruh waktu ditujukan bagi pegawai non-ASN yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Kriteria utamanya adalah mereka yang telah mengikuti seleksi CPNS maupun seleksi ASN P3K, akan tetapi tidak lolos atau tidak berhasil mendapatkan formasi di kedua seleksi ini. Jadi tidak semua honorer yang telah terdata di database BKN itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, namun hanya bagi mereka yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi, baik seleksi CPNS maupun seleksi P3K tahun anggaran 2024, termasuk juga seleksi P3K tahap kedua yang akan dilakukan pada awal tahun 2025 ini. Jadi ini adalah kriteria utama bagi tenaga honorer yang akan dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu mereka yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak berhasil lolos atau telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi belum berhasil mengisi formasi yang tersedia. Nah, untuk masa perjanjian kerja bagi P3K paruh waktu itu ditetapkan secara berkala setiap tahun dan dituangkan di dalam perjanjian kerja. Status kepegawaian mereka juga ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Pengadaan P3K paruh waktu ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai non-ASN yang telah berupaya namun belum berhasil di dalam seleksi yang telah dilakukan atau telah diikuti sebelumnya, sehingga mereka tetap dapat berkontribusi di dalam pelayanan publik dengan status dan kesejahteraan yang lebih baik. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, di dalam Diktum ke-19 Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 disebutkan bahwa P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi regulasi inilah, yakni Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Rekan-rekan bisa mendownload nanti link Keputusan Menpan RB ini di kolom komentar, nanti akan saya bagikan link regulasi ini.
Regulasi ini yang akan mengatur teknis pengangkatan maupun jumlah gaji dari P3K paruh waktu itu. Di regulasi tersebut disebutkan bahwa P3K paruh waktu itu akan diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN. Jadi, jika rekan-rekan selaku pegawai non-ASN dan terdata di database BKN saat ini menerima gaji sebanyak 1 juta per bulan, maka pada saat diangkat menjadi P3K paruh waktu, bisa saja gaji P3K paruh waktu itu akan sesuai dengan yang diterima saat ini, yakni 1 juta per bulan. Nah, selain itu juga dapat disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi upah minimum ini tentu setiap kabupaten dan setiap daerah itu berbeda. Misalnya saja di daerah Kota Makassar misalnya, jika upah minimum regionalnya sebanyak 3 juta per bulan, maka pemerintah daerah juga bisa memberikan gaji P3K paruh waktu sebesar 3 juta. Namun rekan-rekan sekalian, sepenuhnya tergantung dari masing-masing pemerintah daerah atau pemerintah kota terkait dengan jumlah gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu. Selain itu rekan-rekan sekalian, selain menerima gaji, P3K paruh waktu juga berhak mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang membedakan adalah dari persoalan gaji, akan tetapi seluruhnya itu hampir sama dengan hak-hak sebagai aparatur sipil negara. Meskipun P3K paruh waktu namanya, akan tetapi dari sisi jam kerja itu tetap sesuai dengan jam kerja yang dilaksanakan pada saat statusnya sebagai tenaga non-ASN. Nah, rekan-rekan, kebijakan lainnya yang mengatur lebih tegas terkait dengan penggajian P3K paruh waktu tahun 2025 itu ada di dalam Surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/227-SJ. Jadi di Surat Menteri Dalam Negeri ini itu akan diatur terkait dengan perintah kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran gaji P3K paruh waktu ya. Di surat ini itu diatur terkait dengan kode rekening yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menganggarkan gaji P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu setiap daerah seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa setiap daerah itu akan berbeda-beda jumlah gaji jika memang disesuaikan dengan upah minimum. Tentu daerah yang satu dengan daerah yang lainnya itu berbeda dalam hal jumlah gaji P3K paruh waktu. Demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.